Sejak kejadian malam itu, aku dan Aida pun semakin dekat dan akrab. Kami juga sudah saling bertukar nomor WA dan juga sudah saling follow akun media sosial masing-masing. Semenjak sudah punya nomor WA ku, Aida pun jadi sering menghubungiku, sekedar menanyakan kabar dan juga menanyakan kegiatanku hampir setiap harinya. Dan bahkan Aida pernah beberapa kali mengajak aku makan malam berdua saat aku libur kerja. Aida juga sangat terbuka padaku, terutama tentang masalah rumah tangganya. Aku pun sejujurnya juga merasa senang akan hal tersebut. Aku merasa bahagia bisa menjadi dekat dengan Aida. Aku senang bisa menjadi pendengar yang baik baginya. Hingga tanpa aku sadari, ternyata rasa kagum mulai tumbuh di hatiku untuk Aida. Aku jadi sayang padanya, dan bahkan mungkin aku juga telah jatuh cinta padanya. Hampir setiap malam, aku selalu membayangkan senyum Aida yang manis atau suaranya yang lembut. Aku jadi sering rindu padanya bila sehari saja tak jumpa dengannya atau sekedar mendapat chat darinya. Sekarang aku yang jadi sering berkirim pesan padanya, sekedar bertanya kabar tentangnya atau hanya sekedar basa-basi untuk melepas rinduku padanya. Aku tahu kalau perasaan yang tumbuh di hatiku untuk Aida adalah sebuah kesalahan. Biar bagaimanapun, Aida sudah menikah dan juga sudah punya 2 orang anak. Tapi aku tidak bisa memungkiri itu semua. Perasaan telah berperan dalam kisahku ini. Kisah yang aku sendiri tidak tahu entah seperti apa akhirnya. Namun yang pasti saat ini, aku merasa sangat bahagia bisa menghabiskan hari-hariku bersama Aida. Aku ingin selalu bersamanya, meskipun kadang aku jadi sering menelan ludah pahit setiap kali aku mengingat asaku tentang Aida, asa untuk bisa memilikinya. Cinta itu rumit, dan saat ini aku sedang terjebak dalam kerumitan cinta tersebut. Aku jadi dilema antara terus berjuang atau mundur teratur sebelum semuanya menjadi semakin dalam dan kacau. Jika aku terus bertahan dengan tetap dekat dan menjalin pertemanan dengan Aida, itu artinya aku harus siap menanggung kekecewaan. Karena biar bagaimanapun, Aida jelas tidak akan mungkin bisa aku miliki. Namun jika aku mundur dan mulai menjaga jarak, itu artinya aku harus siap terluka karena harus memendam perasaanku dan belajar untuk melupakan orang yang telah membuat aku jatuh cinta. Cinta. Mengapa harus menjadi serumit ini? Dan sang waktu pun terus berputar, tanpa bisa dicegah ataupun dipacu. Aku masih dengan perasaan cintaku terhadap Aida. Kami juga masih terus bersama, walaupun hubungan kami hanya sebatas teman biasa. Hingga pada suatu saat, Aida sengaja mengajak aku makan malam berdua lagi untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini, terasa ada yang berbeda bagiku. Aida terlihat sedikit agak murung. Tidak seperti biasanya, wajahnya selalu dihiasi dengan senyum manisnya. Ada apa Mbak Aida? Mbak Aida lagi ada masalah? Aku bertanya demikian akhirnya, setelah beberapa saat tadi pesanan kami datang. Sebenarnya ada yang ingin aku ceritakan sama kamu, Do. Tapi Mbak cerita aja, nggak usah merasa sungkan seperti itu. Saya siap mendengarkannya. entah mengapa akhir-akhir ini aku merasa kalau suamiku jadi semakin jarang berada di rumah. Setiap kali aku bertanya, ia selalu beralasan kalau ia lagi banyak kerjaan di luar kota. Padahal menurut temanku yang juga bekerja di kantornya,
suamiku malah sebenarnya jarang ada kerjaan di luar kota. Aku jadi curiga, tapi aku tidak berani mengutarakan hal tersebut pada suamiku. Aku takut ia marah dan tersinggung. Begitu cerita Aida akhirnya. Aku sangat menyayangi suamiku, meskipun ia sangat jarang berada di rumah. Dulu sebelum menikah, kami sempat pacaran selama 2 tahun. Dulu, aku juga bekerja di kantor tempat suamiku bekerja saat ini. Dari situlah kami pun saling kenal. Setelah beberapa bulan saling kenal, kami pun memutuskan untuk menjalin hubungan yang serius. Kami pacaran selama 2 tahun, kemudian memutuskan untuk menikah. Namun, suamiku tidak ingin aku bekerja lagi. Ia hanya ingin agar aku menjadi ibu rumah tangga biasa saja. Aku mencoba untuk mengikuti keinginan suamiku tersebut. Aku pun berhenti bekerja setelah kami menikah. Pernikahan kami pun berjalan dengan sangat bahagia, hingga kami sudah punya 2 orang anak. Namun entah mengapa, akhir-akhir ini aku merasakan kalau suamiku mulai berubah. Sebagai seorang istri, aku dapat dengan jelas merasakan perubahan tersebut. Bahkan suamiku sudah hampir 2 bulan belakangan ini tidak lagi pernah menyentuhku. Aku pernah coba untuk memintanya, tapi ia selalu beralasan kalau ia sangat capek dan tidak ingin diganggu. Aku mencoba untuk bersabar menghadapi perubahan suamiku, tapi sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang istri, tentu saja aku punya batas kesabaran, terutama untuk kebutuhan biologisku. Aida melanjutkan ceritanya dengan cukup panjang lebar. Mbak Aida yang sabar ya. Pasti ada alasan di balik perubahan suami Mbak Aida. Hanya kalimat tersebut yang dapat aku ucapkan sebagai tanggapan atas cerita Aida barusan. Iya doh, terima kasih ya udah mau mendengarkan aku bercerita. Santai aja Mbak, kita kan teman. Jadi sudah sewajarnya kalau saya bisa menjadi tempat curhat buat Mbak Aida. Kali ini Aida hanya membalas dengan senyum manisnya. Setelah hari itu, tiba-tiba Aida menghilang. Pesanku tak pernah lagi ia balas. Setiap kali aku telepon, selalu ditolaknya. Ia juga tidak pernah lagi datang ke minimarket untuk berbelanja seperti biasanya. Aku jadi bingung, kenapa Aida tiba-tiba berubah dan menghilang? Ia seakan sengaja untuk menghindariku. Entah kenapa dan entah apa salahku. Dalam kebingunganku, aku mencoba untuk bersabar dan berusaha untuk mengerti. Mungkin Aida sudah tidak ingin berteman lagi denganku. Mungkin ia dapat merasakan kalau aku sudah jatuh cinta padanya. Aku merasa kecewa. Hari-hariku jadi muram tanpa warna. Tak lagi ku baca pesan-pesan singkat darinya. Tak lagi ku dengar tawa renyahnya yang menghibur hati. Tak lagi bisa kulihat senyumnya yang manis dan menawan. Aku kehilangan semua itu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Aku benar-benar tidak tahu apa maksud Aida dengan semua ini. Kenapa ia datang dalam kehidupanku dan membuat aku jatuh cinta padanya. Namun kemudian ia pun menghilang tanpa kabar di saat aku benar-benar telah jatuh hati padanya. Di saat aku mulai menyayangi dan membutuhkannya. Mimpi yang mulai aku bangun secara pelan-pelan tersebut kini hancur berantakan. Hayalanku tentang Aida tidak lagi seindah dulu. Aku dihimpit perasaanku sendiri. Aku dipaksa untuk menelan kekecewaan. Aku dipaksa untuk berhenti, bahkan ketika semuanya belum dimulai. Kisahku dan Aida seakan usai tanpa ada permulaan.
Kini aku hanya bisa merajut hatiku kembali yang menyadarkanku bahwa cintaku pada Aida memang adalah sebuah kesalahan. Cintaku pada Aida adalah mimpi yang tidak mungkin terwujud. Berbulan-bulan berlalu, semenjak aku tidak lagi mendapat kabar apapun dari Aida. Aku mencoba menjalani hari-hariku, meski kadang itu terasa sangat berat. Aku belajar untuk melupakan Aida, meski selalu saja senyum manisnya melintas di pikiranku. Hingga pada suatu kesempatan, tiba-tiba Aida menghubungiku. Ia mengajak aku ketemuan di tempat biasa kami bertemu. Awalnya aku ingin menolak, namun aku juga merasa penasaran. Kenapa Aida tiba-tiba mengajak aku bertemu setelah berbulan-bulan ia menghilang? Aku minta maaf. Itu kalimat pertama yang diucapkan Aida saat akhirnya kami bertemu di kafe tersebut. Aku minta maaf karena sudah berbulan-bulan aku tidak memberimu kabar. Aku minta maaf karena selama ini aku selalu mengabaikan pesan-pesan darimu. Aku juga minta maaf karena tidak bisa mengangkat telepon darimu. Beberapa bulan belakangan ini, aku sibuk mengurusi persoalan rumah tanggaku. Aku sibuk mengurusi perceraianku dengan suamiku. Aku jadi tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Aida berucap dengan nada penuh keseriusan. Setelah pertemuan terakhir kita hari itu, aku mencoba menyelidiki suamiku, mencari tahu apa yang menyebabkannya berubah. Sampai akhirnya aku tahu kalau ternyata suamiku telah menikah lagi. Dan itu ia lakukan sudah hampir setahun. Bahkan istri barunya juga sedang hamil. Aku tentu saja merasa sangat kecewa dengan semua itu. Aku marah. Dan aku meminta cerai dari suamiku. Aku tidak sudi lagi hidup bersama laki-laki yang telah mengkhianatiku. Aku menuntut cerai dari suamiku. Aku meminta hak asuh anak-anakku sepenuhnya. Tapi suamiku menolak. Karena ia juga ingin memiliki hak asuh terhadap anak-anak kami. Karena itulah proses perceraian kami berjalan sangat lama. Walaupun akhirnya hak asuh anak-anak jatuh padaku, tapi suamiku tidak memberi sepeser pun harta gonogini padaku, kecuali rumah yang kami tempati selama ini. Dan rumah itu pun terpaksa aku jual untuk biaya hidup kami. Saat ini, untuk sementara, aku dan anak-anak tinggal bersama adikku. Untunglah aku juga sudah dapat pekerjaan. Jadi mungkin ke depannya kami akan mencari rumah kontrakan untuk bisa kami tempati. Karena tidak mungkin selamanya kami tinggal di rumah adikku tersebut. Sekarang aku sudah bebas dari suamiku. Hanya saja aku harus menata hidupku kembali. Menata hatiku juga. Mungkin akan butuh waktu yang cukup lama. Tapi aku pasti bisa melewati semua ini. Begitulah cerita Aida panjang lebar padaku malam itu. Aku jadi merasa tersentuh mendengar ceritanya. Hatiku yang tadinya merasa marah dan kesal, kini luluh, berganti rasa iba dan bangga. Aku bangga melihat betapa tegarnya Aida menghadapi semua itu. Hal itu juga membuat aku semakin kagum padanya. Ternyata selama ini aku telah salah sangka pada Aida. Aku pikir Aida sengaja menghindar dan menjauh dariku. Tapi ternyata ia hanya tidak ingin aku terlibat dalam persoalan rumah tangganya. Ia tidak ingin membuat aku merasa ikut terbebani dengan persoalan yang sedang ia hadapi.